Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Liz dalam belajar IPS kelas 6. Kali ini temanya tentang globalisasi. Namun sebelumnya, Miss Liz tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat meski belajar dari rumah melalui berbagai video penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan peralatan tulisnya dari ballpoint, buku, serta perhatikan sungguh-sungguh apa yang dijelaskan oleh Miss Liz. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Globalisasi pada kesempatan kali ini IPS tema 4 kelas 6, kita lihat kenampakan dari globalisasi. Ternyata merupakan di situ ada gambar bola atau lingkaran yang terdiri dari berbagai macam bendera negara-negara di dunia. Menjadi satu dalam globalisasi. Apa sebenarnya globalisasi? Kita lihat. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Ulangi, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Global dan lisation. Yang artinya global mendunia dan lisation proses. Globalisasi artinya suatu proses mendunia. Dari globalisasi ini membuat batas-batas negara semakin sempit karena kemudahan berinteraksi antar negara. Apakah sekarang semakin mudah untuk berinteraksi antar negara? Ya, dibanding pada zaman dahulu, sekarang semuanya serba mudah. Khususnya untuk berinteraksi bahkan antar negara sekalipun. Globalisasi ini tak lepas dari pengaruh atau nampak pada informasi. Informasi kita lihat dari keseharian kita, dari handphone kita, smartphone kita dapat mendapatkan informasi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dari berita, ekonomi, bencana alam, apa yang terjadi di Belanda misalnya, apa yang terjadi di Inggris misalnya, kita dapat mengetahui hanya dengan sebuah smartphone yang ada di genggaman kita. Begitu juga melalui jaringan internet yang tidak asing lagi bagi kalian. Kalian walaupun belajar di rumah akan sangat mudah mendapatkan informasi di seluruh dunia dengan jaringan internet yang ada di rumah kalian masing-masing. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Next, globalisasi juga nampak pada pemikiran. Pemikiran seperti apa? Ya, pemikiran yang pada zaman dahulu serba tradisional, manual. Sekarang dengan pemikiran di era globalisasi ini semuanya serba modern. Anak-anakku semuanya selain informasi dan pemikiran, globalisasi juga nampak pada gaya hidup. Gaya hidup kita lihat kenampakan di sini banyak pemuda dengan gaya hidup membuat style rambut serta berpakaian seperti layaknya orang luar negeri yang menjadi idola-idolanya.
merupakan salah satu contoh gaya hidup. Gaya hidup anak kecil, misalnya anak-anak zaman sekarang semua sudah memegang gadget handphonenya, enjoy asik bermain dengan Android-nya tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Next, anak-anakku semuanya, globalisasi nampak pada teknologi. Jelas, kalau tadi ada di pemikiran, gaya hidup, informasi itu semua tidak lepas dari teknologi. Teknologi nampak di sini ada berbagai macam fasilitas dari kamera, layar, laptop, telepon, handphone, serta semua peralatan teknologi yang lainnya. Anak-anak mulai belajar yang dulunya hanya menggunakan buku, sekarang dengan jaringan internet melalui komputer, semuanya dapat diperoleh dengan mudah melalui teknologi. Kita lanjutkan, globalisasi disimpulkan bahwasanya proses mendunia yang artinya batas-batas negara menjadi semakin sempit dikarenakan kemudahan interaksi antar negara yang disebabkan oleh komunikasi, informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, serta interaksi-interaksi yang lainnya. Oke, anak-anakku semuanya, globalisasi di masyarakat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Nampak sekali di masyarakat di era globalisasi ini, satu adalah makanan. Dari makanan yang ada di masyarakat atau yang kita temui kesehariannya, semuanya serba makanan instan sudah banyak sekali di sekitar kita. Dalam makanan instan itu tak lepas dari zat kimia, pengawet, serta pewarna. Kita lihat, ya tidak asing bukan? Dengan minuman-minuman yang dari luar negeri yang banyak diadopsi di Indonesia. Semuanya instan dengan zat kimia, pengawet, serta pewarna. Ya, kita lihat. Apa ini? Ada pizza, fried chicken, burger. Nah, ini merupakan tanda atau hal-hal yang nampak dalam masyarakat di era globalisasi dalam hal makanan. Selanjutnya, nampak dalam pakaian atau industri pakaian, kita lihat gaya hidup, cara berpakaian sudah mengikuti idolanya dari luar negeri yang itu semua belum tentu sesuai dengan budaya negara kita, Indonesia. Nampak seperti ini berbagai model dari luar negeri dengan mudah sekali mempengaruhi industri pakaian di suatu negara. Oke, next kita lanjutkan. Selain makanan, pakaian, kita lihat perilaku. Perilaku di era globalisasi ini mulai nampak dengan pudarnya budaya gotong royong. Negara Indonesia terkenal dengan budaya gotong royongnya sejak nenek moyang kita. Namun sejak globalisasi kita lihat kenampakan orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Diartikan bahwa budaya gotong royong itu mulai pudar. Nah, kita lihat pada zaman dahulu seperti itu, gotong royong, kerja bakti, kesehariannya. Namun, hal tersebut mulai pudar karena adanya globalisasi. Kita lanjut ke gaya hidup. Gaya hidup juga nampak di era globalisasi melalui iklan, handphone, sepeda motor, mobil, nampak sekali. Seperti pada gambar ini. Oke, jelas bukan? Kita lanjutkan dengan transportasi. Transportasi di era globalisasi juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada zaman dahulu, masyarakat maksimal hanya menggunakan sepeda, becak, ataupun kereta kuda, perahu. Namun pada saat ini
dengan mobil, dengan segala inovasinya, dengan kapal, pesiar, kereta cepat, pesawat, dapat menjangkau berbagai negara dalam waktu yang sangat cepat. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut ke dampak negatif globalisasi. Globalisasi ini membawa dampak negatif tentunya. Di antaranya adalah 1, orang menjadi individualistis atau mementingkan dirinya sendiri. 2, masuknya budaya asing. 3, budaya konsumtif atau suka berbelanja, menghabiskan uang, banyaknya sarana hiburan, dan budaya termisif, yaitu dengan segala cara apa dilakukan untuk mencapai tujuannya. Demikian tadi dampak negatif dari globalisasi, yaitu salah satunya lagi adalah menurunnya ikatan rohani di masyarakat. Oke, anak-anakku semuanya, selain dampak negatif, globalisasi juga memberikan dampak positif. Antara lain, 1, meningkatkan semangat kerja yang tinggi. Bersemangat untuk mencapai cita-cita bersaing dengan negara-negara lainnya. Berikutnya, kemajuan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih tinggi dibanding pada zaman dahulu, kemajuan teknologi komunikasi informasi, kemajuan transportasi, serta berkembangnya turisme atau pariwisata. Oke, demikian tadi tentang globalisasi dari Miss Liz. Terima kasih, diulang kembali, pelajari kembali apa yang sudah disampaikan Miss Liz, catat kembali. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan mengerjakan soal latihan di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Kami